recreational climbers. Selamat siang, Jackpot Reload Summerfest. Oke, sudah ada yang menjawab, ada 1.000 orang di sini. Waduh. Tentu saja untuk pada siang kali ini kita bakalan berbincang-bincang mengenai panjat tebing. Nah, jadi siapa di sini yang sudah pernah panjat tebing atau ada yang belum pernah tahu panjat tebing itu sebenarnya bisa dijadiin untuk rekreasi ternyata ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana, saya perwakilan dari Recreational Climber atau biasa disebut dengan Rec Climb. Tentu saja di sini sudah bergabung bersama kita semua, Bang Bibim. Silakan Bang Bibim sebagai perwakilan dari Recreational Climber dan juga sebagai pemanjat yang berpengalaman dan mantan atlet. Mantan saya bukan Bang. Oh belum ya, belum ya Bang ya. Tapi boleh sih, jangan mantan. Oh iya, jangan mantan tapi ya Bang Kan ya. belum mulai. Oh iya betul. Dan tentu saja di sini ada kakak cantik Kak Inka sebagai wanita karir yang memiliki hobi panjat tebing. Semangat pagi ya, iya. Ini walaupun siang tapi harus semangatnya semangat pagi, betul sekali. Dan tentu saja di sini juga sudah bergabung Om Joni sebagai senior sampai saat ini masih menyukai dan beraktivitas panjat tebing ya Om ya. Masih, boleh dipakai Om ini Bang, silakan Om. Masih ya. Ini sesuai dengan bajunya yang dipakai sih. Ini kurang generasinya Om, generasi menolak tua Om ini Om. Jadi sebenarnya panjat tebing itu bisa betul menolak tua. Jadi semua generasi bisa ikut ya Om ya. Oke, kita ini ngobrol sambil santai-santai aja boleh ya Om ya? Oke, kita di sini bakal ngobrol santai-santai mengenai recreational climber atau biasa disebut dengan rec climb. Oke, langsung saja aku mau tanya sama Bang Bim Bim. Ini ya. Bang Bim Bimnya nggak nyanyi ya? Tadi udah harusnya. Udah di panggung sebelah ya Bang. Di sini jadi pemanjat tebing ya Bang Bim. Jadi banyak jobnya ya. Double dong Bang. Oke, aku langsung aja mau nanyain dong nih recreational climber. Temanya sendiri kan adalah panjat tebing sebagai rekreasi. Betul. Betul. Nah, itu sebenarnya recreational climber itu apa sih Bang? Ya recreational climber itu ya rec climb. Gimana tuh Bang? Jadi apapun aktivitas manjat itu kita gabung dari jadi satu wadah itu ya rec climb. Jadi panjat tebing itu bukan satu kegiatan yang cuman kayak gue untuk berprestasi jadi kompetisi, jadi atlet segala macam enggak, tapi ada bagian dari situ yang kita lihat rec climb manjat tebing itu bisa untuk keluarga, anak-anak, bahkan orang-orang yang saya berapa kali lihat di ada tempat manjat indoor gitu, dia udah lanjut usia, wanita lanjut usia, ya mungkin sekitar 70-an umur. Wow, berarti sebenarnya untuk climbing sendiri itu bisa semua kalangan ya? Iya, nah betul. makanya saya sama teman-teman yang lain tuh mikir panjat tebing itu ya nggak cuman hanya untuk rekreasi, tapi bukan hanya untuk Serius ya? iya, bukan hanya untuk kompetisi, tapi sebenarnya dari olahraganya dapat, sehatnya dapat, tapi rekreasinya juga bisa loh. Kita bisa ajak anak-anak kita, ya kan, orang tua pun. Dan saya tertariknya ketika saya tanya perempuan itu, omah ya, saya manggilnya omah, dia bilang dia ngerasa ada beberapa kegiatan olahraga yang dilarang sama dokter, tapi manjat enggak katanya. Dan dia ngerasa nyaman katanya, malah badannya malah lebih enak. Oke, berarti ini memang benar-benar bisa diikuti oleh semuanya. Dan Bisa untuk banget. Visi-misinya sendiri nih, aku pengen tahu nih, rec climb ini terbentuknya tuh pada kapan sih? Ataukah sudah lama atau masih baru? Kita juga pengen informasi ini bagi yang belum tahu rec climb dan visi-misinya. Sebenarnya kalau untuk terbentuknya rec climb itu kita sebenarnya tidak terlalu lama ya. Kebetulan tahun ini kita akan merayakan ulang tahun yang pertama. Anniversary. Iya dong. Kalau sekarang kita diundang sama Jackpot dan Outpace, nanti kita ulang tahun kita undang balik. Oh, diundang balik nanti nih, Jackpot dan Pokoknya Outpace kalau ya, kita ya. suka nantang-nantang. Oke, baiklah. Visi-misinya nih tadi Kalau visi misi, Iya. nanti kalau sebenarnya saya mau sebutin semuanya di sini nih, tapi nanti makin nggak kenal. Betul. Nah, jadi kalau misalkan mau tahu banyak,
Ya. follow Instagramnya. Karena kita punya Instagram dan YouTube. Nah semuanya informasinya ada di situ. Jadi tak kenal maka tak sayang. Takutnya kalau saya sebutin semua di sini, udah lewat berlalu begitu aja. Tapi kan kalau, oh gue mau tahu visi misinya, gue harus follow Instagramnya. Ya enggak, pancingan aja dulu. Iya, jangan dulu. Nah, maka dari itu kalau misalkan mau tahu tentang Reclaim atau nih sambil kita ngobrol-ngobrol, apa sih Reclaim? Boleh langsung aja follow di Instagram dan di YouTube-nya itu Reclaim Recreational Climber. Iya, jadi nggak disingkat ya. Nggak disingkat, kalau untuk ininya, Iya, ya. betul. Boleh follow di Instagramnya dan di YouTube-nya tentu saja. Betul. Oke, langsung sini aku mau tanya juga nih, apa saja sih kegiatan dan konten-konten apa sih? Oh masih saya? Masih dong, Mbak Bimbi. Oh saya aja tadi mah berdua sama Mbak. Oh ya. Masih Bang Bim Bim. Kalau misalkan kegiatan dan konten-kontennya tuh apa aja sih? Mungkin ada kegiatan rutinnya kah? Kalau kegiatan rutin, Ya. sebenarnya kita kan random ya. Ya. Jadi apapun kayak teman-teman yang punya kegiatan manjat yang mau dipublikasikan, kita dengan senang hati ngebantu mereka. Kayak misalkan Mbak Ana punya tempat manjat. Ya. Terus gue mau promosi tempat manjat gue, boleh nggak? Boleh, silahkan kirimin alamatnya atau foto-fotonya, akan kita bantu untuk promosiin. Terus ada beberapa daerah yang mungkin mengadakan event lomba manjat gitu atau fun climbing, kita akan bantu gitu. Jadi kita tidak menutup siapapun untuk menyampaikan informasi tentang manjat. Ataupun kayak gue mau manjat deh, nyoba deh, tapi gue nggak ada temennya nih, DM aja ke kita, nanti kita akan carikan temennya. Jadi seperti kayak partner manjat nih. Yes, betul. Misalkan Mbak Ana, saya mau manjat tapi nggak ada temennya, bisa nggak bantuin ke Reclaim? Nanti kita akan naikin tuh, butuh partner manjat, nanti tinggal ditentuin tebingnya, nanti meeting pointnya di mana. Dan kita sangat suka sekali kalau ada teman-teman yang mau ngasih informasi ke kita kan bantu. Jadi ini konsepnya tuh lebih kayak ke connecting antara climber ya nggak sih? Betul. Jadi kalau misalkan ada yang di luar kota juga sebenarnya bisa terconnecting. Bener. Kita bisa nginformasiin Bisa. ke yang ada di wilayah tersebut. Betul. Oke, ini sangat menarik sekali. Jadi kita tuh ngelihat kayak gini. Ada beberapa, kalau untuk kita kan banyak sering ke tebing sebenarnya. Yes. Ada banyak tebing yang kayak tempat saya ada tebing bagus loh tapi tidak populer. Nah kita akan bantu ramaikan, kita populerkan karena efeknya banyak ya. Jadi selain perekonomian warga sekitar, Betul lahannya sekali. jadi Ya. rame, bagus gitu kan. Ya semuanya pasti ada dampaknya lah ya. Ya, betul. Ya pengennya sih kedepannya akan seperti itu gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk menghubungi kita ketika ada kegiatan apapun bentuknya tentang panjat tebing ya. Yes. Kita akan bantu gitu. Nggak cuman gue eventnya cuman fun climbing antar RT gitu. Ya nggak apa-apa. Gue cuman eventnya cuma manjat-manjat ceria sama keluarga, bukan kejuaraan yang berprestasi. Ya nggak apa-apa, infokan aja. Kita akan malah senang karena kita adalah rekreasi. Rekreasi, betul. Harus di bawah garis bawah Bener. gitu tuh Rekreasi aman yang pasti ya. Iya. Harus manjat itu harus aman. Iya, betul. Aman dan safety. Jadi rekreasi yang aman dan safety. Oke, kita bakalan bahas tentang mengenai safety, tapi nanti. Sekarang aku mau ke kakak cantik. Oh, udahan nih? Saya udahan? Sudah. Oh. Masih mau ya? Masih mau ya? Mau. Nanti masih banyak pertanyaannya soalnya. Oke, ini adalah kakak Inka sebagai wanita karir yang memiliki hobi panjat tebing. Ini wanita karir nih kakak nih gak takut. Kan kalau misalkan panjat tebing itu kan berarti kan itu salah satu olahraga ekstrim kan kak? Ya, betul kan? Nah, kapan mulai manjat sih kak dan kenapa memilih olahraga panjat tebing? Coba boleh diceritain kak Inka. Thank you Mbak Ana. Ya, jadi sebenarnya saya mulai panjat tebing itu di tahun 2017 awal. Iya, Oke. mungkin kurang lebih udah 6 tahun lebih ya. Kurang lebih sekitar 6 tahun lebih ya mendalami olahraga panjat tebing ini. Nah, kenapa sih mulai panjat tebing? Ya pada dasarnya saya mungkin butuh olahraga. Basicnya reasonnya di situ ya. Karena saya bukan orang yang lahir dengan fisik yang fit banget dari dulu ya. Jadi olahraga itu ngebantu saya jadi lebih sehat, intinya itu ya. Dan saya juga saya senang sih misalnya bisa punya badan langsing sama lincah, biar lincah terus mau kapanpun umurnya gitu ya.
Jadi tentunya saya butuh olahraga. Nah, sekarang pertanyaannya olahraga apa sih yang saya suka gitu ya? Karena terus terang sih saya udah cukup banyak mencoba macam-macam olahraga, tapi rata-rata olahraganya tuh bikin saya bosen gitu ya. Jadi kayaknya kurang passion gitu. Nah, begitu nyoba panjat tebing, buat saya jadi cinta beneran, jadi cinta gitu. Kayaknya apa ya, bukan sekedar olahraga aja yang saya dapat, tapi fun. Karena buat saya tuh panjat tebing tuh kayak main game, problem solving, kayak main puzzle gitu. Karena rute-rute yang ditawarkan di panjat tebing itu macam-macam, dari yang gampang sampai yang sulit, dan itu pun juga melatih berbagai macam koordinasi otot di situ. Dan ada problem solvingnya di situ ya, jadi nggak selalu gerakannya monoton. Itu yang bikin saya tertarik terus-menerus gitu. Bener sih, memang sih. Untuk saya yang masih sangat beginner ini ya memang bener ya. Kadang-kadang kita suka nyari-nyari, ini gimana sih pegangannya ya, segala macam. Aku mau tanya dong, pertama kali panjat tebing, naik tebing apa sih Kak? Pertama kali ini panjat tebing ya, bukan panjat tembok ya. Ya, bukan dong. Soalnya dua. Iya. Kalau saya panjat sosial aja Kak, boleh nggak Kak? Kalau tebing luarnya, outdoornya pertama kali saya di tebing Hawu pada Larang di situ. Iya. Itu cocok banget buat teman-teman yang baru mau mulai nyobain panjat tebing di outdoor gitu ya. Iya, bagus banget sih memang Hawu. Iya, emang asik. Betul. Nah, kalau misalkan untuk panjat tebing ini kan beresiko tinggi. Yes. Sebagai seorang wanita, gitu kan, apa Kakak nggak ngerasa takut atau secure gitu kalau misalkan panjat tebing gitu Kak? Beresiko tinggi iya, takut iya, tapi sebenarnya ya manjat tebing itu banyak dipakai untuk menghilangkan terapi ketakutan atas tinggi gitu ya. Jadi banyak saya ketemu juga orang-orang yang climber, tapi pada dasarnya dulu dia tuh mereka takut sama ketinggian gitu. Itu pertama ya. Terus mengenai high risk-nya gitu ya. Yang penting sih kita tahu, paham banget sama kaidah safety-nya, karena pada dasarnya aman gitu ya. Jadi kalau saya dengar dari sharing-sharing dari teman-teman gitu ya, atau nonton dari via YouTube gitu ya, jadi sebenarnya mayoritas kecelakaan yang terjadi panjat tebing itu sebenarnya disebabkan oleh kelalaian manusia sebenarnya. Kayak mungkin agak menganggap remeh rutenya, mungkin agak menganggap remeh teamworknya, bahkan mungkin tidak mengecek kelayakan alatnya gitu ya. Nah itu justru yang kritikal gitu ya. Kalau misalnya faktor alam itu sebenarnya hal yang faktor kesekian itu. Jadi selama kita memegang knowledge safety-nya, menurut saya aman-aman saja itu. Baik, terima kasih Erika. Ini aku pengen beralih ke generasi menolak tua nih. Om John. Ini bajunya nih sangat mencolok sekali nih Om John ya. Iya, kurang generasinya ya Om. Kurang generasi menolak tua Om. Wah, nih. Kalau misalkan menurut Om John sendiri nih, untuk memanjat tebing nih, kan itu kan beresiko tinggi. Kalau misalkan sudut pandang Om John, karena Om John sudah berapa tahun Om John manjat Om John? Baru 84 mulai saya. 84, oh mohon maaf saya belum lahir. Saya direncanain aja belum nih Om nih. Bener-bener ini berarti bajunya nih bener-bener menolak tua tuh bener-bener Cocok ya? Cocok betul sekali Om Jan. Kalau dari segi beresiko tinggi nih, katanya panjat tebing nih memang banyak banget diisukan. Ini olahraga ekstrim beresiko tinggi. Kalau menurut pendapat dari Om Jan sendiri, selagi dari alat-alat dan safety-nya, apa sih yang harus kita bawa nih Om Jan? Kalau dibilang beresiko tinggi, iya betul memang beresiko tinggi. Tapi hal itu bisa diatasi dengan sekarang banyak sekali peralatan. Oke. Zaman sekarang semakin kesini peralatan untuk safety-nya juga semakin variasinya banyak, semakin canggih. Dan selama kita ikuti prosedur seperti Inca bilang tadi, relatif aman. Relatif aman, pasti aman. Selama kita ikuti prosedurnya itu. Oke. Kalau misalkan buat tebing sendiri nih, ini kan pasti kan dari tadi kita ngomong-ngomong masalah safety. Karena kalau misalkan masalah safety ini kan krusial. Ada orang yang masih beginner banget, itu kalau misalkan mau join sebenarnya bisa juga ya ke recline ya Om ya? Bisa. Kalau misalkan untuk Om sendiri ada nggak sih kayak dari kawan-kawan Om nih yang pengen join terus kayak Om John aku pengen dong ikut, itu nanti Om John bakalan ini juga kayak informasiin kalau panjat tebing tuh baiknya tuh seperti apa, untuk safety-nya tuh seperti apa langsung kita terjunkan ke tebing Om?
Yang pasti kita dukung semakin banyak anak Iya. muda yang atau kalangan lain yang Berminat ya, Om, ya? berminat untuk Iya. manjat, kita welcome banget gitu. Welcome banget ya, Om, ya? Dan kalau memang waktunya ada ya kita temenin nggak masalah. Dan saya senang banget generasi muda sekarang semakin banyak. Kalau Wow. dulu zaman mulai saya mungkin orang tua juga nggak ngizinin Yes. karena anggapan Ekstrim Ekstrim itu sport gitu masuknya, ya. Om. kalau boleh cerita sedikit saya Ya. dulu awalnya itu juga manjat karena nyoba, Karena nyoba. karena oke. coba-coba Jadi cinta. jadi ya termasuk ekstrim sih mulainya, Ya. termasuk ekstrim dan awalnya terus terang saya nggak mikirin safety. Oke, jadi manjat aja ya, Om, yang penting happy, Om. Saya awal 84 itu saya manjat di kampus, Oke. saya manjat gedung tanpa pengaman malah. Wah. Nah, setelah 1 tahun saya mengenal itu, Yes. akhirnya saya dikasih info, diajak Yes. ikut pendidikan. Oh. Nah, di situ saya baru tahu bahwa harusnya seperti apa manjat gitu loh. Amannya Oke. seperti apa. Yes. Nah, itulah awal mulanya gitu loh. Jadi Awal mulanya Om John. setelah kita tahu safety prosedur segala Yes. itu sangat-sangat penting. Ya. Sangat penting. Jadi siapapun sekarang bisa lah. Dan Kak Inka tentunya untuk mendapatkan skill manjat, kan pertama kan kita nggak tahu dong pasti cara manjat tuh kayak gimana sih kakinya. Aku aja kadang-kadang mau ke sebelah kanan tapi kaki kiri aku nih yang mulai duluan nih jadi belibet-belibet nih. Untuk mendapatkan skill manjatnya ini itu belajar di mana dan apakah sudah bersertifikasi, Om? Untuk pemula yang mau nyoba manjat ya, sekarang banyak tempat kok. Oke. Banyak climbing gym sekarang banyak. Mereka juga menyediakan instruktur Oke. untuk kita belajar. Bisa kok di situ. Bisa ya? Oke. Kalau misalkan untuk skill manjatnya sendiri nih, kalau yang kayak masih baru banget, aku nggak tahu nih kayak manjat itu kan ternyata ada levelnya nih, ada levelnya kan? Apakah semuanya itu kayak langsung aja dikasih yang paling level paling sulit? Enggak kan ya, Om? Jadi memang ditempatkan sesuai dengan levelnya gitu, Om. Nah, kalau misalkan untuk sertifikasi sendiri nih sebenarnya sertifikasi untuk membernya kah atau untuk pendampingnya nih, Om? Saya ya? Iya, silakan. Kalau sertifikasi skill manjatnya sih ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Kecuali mungkin ikut pelatihan untuk atlet ya. Ada ya. Tapi kalau saya sih punya sertifikasi ngambil untuk safety-nya. Untuk safety, oke. Iya. Buat saya itu penting ya, karena kita bukan cuma sekedar mengambil sertifikat saja, tetapi kita di situ memahami lebih dalam safety dari panjat tebing, knowledge-nya ya, terus fungsi alat dan ya itu bagaimana cara memegang tali, melakukan teknik pemanjatan dengan alat-alat yang tepat gitu ya. Tapi kalau untuk skill manjatnya sendiri sebenarnya sih kita bisa banyak source belajar sih ya. Tapi mungkin yang paling efektif kalau saya sharing pengalaman aja, kita bisa join bareng komunitas yang memang suka manjat, teman-teman yang suka manjat, atau kalau belum tahu mau kemana, datang aja ke tempat yang memang provide latihan manjat. Di situ banyak instruktur, nanti kita akan kenalan sama orang-orangnya, lalu juga bisa kenalan sama pengunjung-pengunjung yang bisa dibilang ada yang baru, tapi bahkan ada yang udah experience juga gitu. Nah, ini salah satu yang menarik dari dunia panjat tebing ya, nggak sama sekali, nggak ada salahnya deh kita bertukar pikiran, sharing experience, dari situ banyak ilmunya soalnya gitu. Sama mungkin kalau belajar skill manjat, ada salah satu teman saya bilang, kalau lu mau jago manjat, lu belajar sama rutenya lah gitu kan ya. Oke. Bener juga sih, nggak bisa, tapi kalau kita ulang-ulang, lama-lama bisa juga sih. Iya, benar ya. Bener itu. Makin lama tuh kalau misalnya kita cobain berkali-kali, kita udah tahu celahnya. Iya benar, Betul, kan? iya. Iya. Jadi guru yang terbaik untuk belajar manjat sebenarnya rutenya itu sendiri. Oke, Gitu. ini menarik banget nih pembahasan ini. Aku mau kembali lagi sama Bang Bim Bim. Silakan. Bang Bim Bim, untuk yang mau nyoba manjat, bagaimana sih cara memulainya selain follow Instagram dan lihat YouTube-nya Reclaim? Ini bisa ngehubungin Bang Bim Bim langsung. Bisa, boleh. Jadi caranya
kalau mau pertama kali mau mulai manjat, ya tadi kan Yes. berarti udah pegang handphonenya tuh, follow Instagramnya Reclaim, ya kan? Betul. Di DM aja. DM aja. Iya, di DM aja. Dan tips trik nih, kalau misalkan yang masih baru, aku nggak bisa. Jadi aku tuh punya pengalaman karena aku kan termasuk beginner nih. Kalau misalnya manjat tuh aku suka shaking tangannya. Nah, jadi kalau misalkan awal-awal banget nih, sebelum kita memulai manjat, pemanasannya itu apa sih biasanya yang dilakukan Bang Bibim? Sebenarnya kalau untuk olahraga manjat, ya semua olahraga harusnya punya pemanasan basic yang sama ya. Oke. Sebenarnya itu bisa dipakai. Nah, Oke. kayak Mbak Ana misalkan itu kan berarti kan kayak gue grogi karena belum pernah nyoba gitu Yes, kan. betul. Ya udah, kalau Mbak Ana mau pertama kali naik panggung dan jadi MC juga pasti grogi kan. Iya, betul. Ya siasatinnya sama aja karena nge-treat orangnya kan pasti beda-beda kan. Nggak bisa saya bilang Mbak Ana jogging aja dulu biar nggak grogi. Ya kalau emang nggak bisa tetap grogi kan. Betul. Pasti masing-masing orang punya cara mereka untuk menghilangkan groginya gitu. Betul sekali. Tapi kita akan menemani mereka supaya mereka aman. Kita arahin mereka gerakannya seperti apa. Ya benar kayak Mbak Inka bilang, ya ikutin aja rutenya dan kita akan mengarahi sesuai rutenya. Kita akan tempatkan, oh Mbak Ana beginner nih. Jadi kita harus cari rutenya yang cocok sama orang-orang beginner. Nggak mungkin dia yang baru kita kasih rute yang, wah yang ini aja. Ya kita harus memahami karakter rutenya juga. Dia tujuannya untuk pemanjat pemula kah, yang benar-benar baru mulai nyoba manjat. Nggak mungkin kita kasih yang udah untuk yang udah ekstrim kan. Pasti kita akan tentuin kelas-kelasnya. Oke, siap. Sama peralatannya nih, karena kan kalau misalkan untuk manjat sendiri kan peralatannya banyak. Betul. Iya kan? Nah, kalau misalkan untuk peralatan yang harus disiapkan. Nah, untuk sekarang ini gini, karena saya kan berpikirnya kenapa Reclaim itu adalah recreational climber. Yes. Jadi gue mau manjat, alatnya apa aja yang gue punya? Gak usah. Oke, jadi gimana tuh, Chef? Jadi Om Joni juga udah bilang sekarang banyak tempat manjat. Iya. Di mall deket sini aja seberang ada. Iya. Terus ada banyak lah tempat-tempat manjat. Kalian bisa browsing gitu. Mereka menyiapkan alat. Jadi ketika kita nggak usah khawatir, saya tidak ada tempatnya, saya tidak ada alatnya, datang ke tempat yang tepat seperti Mbak Inka bilang. Di situ sudah tersedia alatnya, instrukturnya. Jadi kalau emang gua nggak tertarik ya udah gitu. Tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk beli alat yang tidak murah. Oke. Jadi jangan sebenarnya jangan pernah berpikir saya tidak ada temennya, saya tidak ada alatnya. Datang dulu ke tempat yang tepat karena di situ ada alatnya dan ada instrukturnya. Dan mulailah berrekreasi. Oke, rekreasi. Iya kan? Lah sekarang kalau kita rekreasi ke Ragunan, Iya. emang saya nggak punya makanan singa, ngapain saya ke Ragunan? Ya kan? Bener nggak sih? Benar. Iya Sudah dong. disediakan, fasilitasnya ada. Iya. Ya? Betul. Nggak mungkin juga yang di Ragunan, oh Mbak mau lihat singa, masuk aja ke kandangnya. Nggak mungkin kan? Pasti dari jarak yang sudah disediakan, yang aman gitu. Sama, rekreasional memfasilitasi itu. Saya mau manjat, tapi kan mungkin orang-orang di Reclaim udah profesional, saya malu. Ya silahkan datang ke tempat ini, Mbak di daerah mana? Kita kan rekomendasikan tempat yang terdekat dari tempat mereka gitu. Jadi saya nggak ada alatnya, datang dulu aja, nanti tanya di sana. Mereka akan sediakan. Bukan berarti kita mau jalan-jalan, Betul. saya harus beli makanan macan apa ya? Iya, benar. Makanan buaya apa ya? Mau ngapain? Jadi semuanya benar-benar difasilitasi, tinggal kita niatnya aja Iya nih. betul. Jadi kita berrekreasi. Betul banget nih. Nah, aku mau nanya nih, ini semua pertanyaan untuk Kak Inka, Om John sama Bang Bimi. Boleh dimulai dulu dari kakak cantik Kak Inka. Oh boleh. Kak Inka, dari semua tebing yang sudah dipanjat, manakah tebing favorit Kak Inka? Dan yang paling berkesan tuh, coba bisa diceritain gak Kak? Tebing favorit ya. Yes. Sulit nih Kak, nih kayaknya semuanya favorit Karena Kak. emang masing-masing punya apa ya, daya jual yang berbeda ya gitu ya. Sedikit beda ya Kak? Oke. Kalau suka atau sering dulu kali ya. Iya, Kalau sering sering saya dan suka juga sebenarnya itu di Padalarang sebenarnya ada. Di situ ada berbagai macam spot Oke. untuk panjat tebing. Amin. Oke, karena sudah ada di penghujung acara, aku pengen undang Mbak Feby,
Mbak Feby yang katanya ingin memberikan hadiah. Ada sedikit hadiah ini. Terima kasih untuk teman-teman dari Recreational Climber. Sebelumnya kita mau memberikan kenang-kenangan dari Outfest dan juga Hokus kakak. Ini limited edition ini ya? Iya, dan kita nggak tahu akan produksi lagi atau enggak. Baik. Bahkan saya aja nggak punya. Gitu. Wow, ini Bang Mimimnya aja nggak punya Iya, ini. jangan dipakai dulu, jadi simpen dulu. Nah itu makanya baru nih yang akan pakai ya karena mereka pemanjat yang Handal. inspirasi. Betul Ya. sekali. Jadi buat Om Silakan, Joni sama Om Jon. Mbak In. Dan Mbak Inka. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan dulu teman-teman dong. dari Recreational Climber.